just do it, action gitu. Gue masih kayak think twice gitu. Walaupun gue juga sempet salah bikin konten, jadi kayak lo nggak bisa mandang orang tuh sebelah mata. Jangan pernah kalau lo mau sukses. Dukung gue untuk kembali ke YouTube guys. Ini pertama kali nge video gue setelah balik lagi ke YouTube. Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Sekarang aku barengan sama Sarah Kill di sini. Pasti pada paham ya, kita suka sharing-sharing masalah bisnis nih di sosial media kita ataupun juga di YouTube. Tapi pasti kalian juga ngeliat kita tuh berbeda ya nggak sih somehow. Nah itu disebabkan oleh yang namanya personal branding guys. Makanya kita akan belajar bareng-bareng hari ini. Karena jangan salah guys, personal branding itu bukan cuma buat Sarah Kill, bukan cuma buat aku, buat content creator atau influencer doang. Tapi personal branding tuh literally untuk semua. Mau kalian yang mahasiswa, lagi nyari kerja, pekerja, pebisnis, semua perlu yang namanya personal branding, apalagi zaman sekarang ya Sarah. Nah makanya kita akan langsung belajar dari ahlinya yang udah lebih sukses dulu dalam membangun personal branding, gimana sih step by stepnya. Terus kamu kan udah mengalami kayak ups and downs-nya seperti apa. Sebelumnya boleh kenalan dulu kali ya, ini banyakan gue yang ngomong bintang tamunya siapa ini sebenarnya. Aku mau kenalan dulu. Jadi nama aku Sarah, mungkin beberapa dari kalian banyak yang belum tahu. Jadi background aku entrepreneur, aku bisnis. Ada beberapa lini bisnis yang aku jalani. Mungkin ada teman-teman yang di sini udah follow Sarah Kill di Instagramnya Sarah Kill atau juga di YouTube-nya mungkin. Sarah kalau boleh tahu udah berapa tahun sih main sosmed? Orang tahu aku emang gara-gara bisnis aku. 2013, 2014 ya, aku bikin video di YouTube tentang perjuangan hidup aku. Oh. Tapi belum sepanjang dan sedrama ini hidupnya. Oh, oke. Ya, Aku juga nonton. Iya, itu. Dari situ video aku naik banget dan orang-orang pada follow, kayak mereka pada pengen belajar juga kayak, oh gila nih kok bisa sih. Ada judul videonya 19 tahun itu loh. Betul, 19 tahun omset miliaran apa gimana ya? Iya, that's right, benar. So, kalian kalau misalnya ngerasa video ini menarik, seperti biasa, stay tune! Nah guys, sebenarnya sadar nggak sadar, mau nggak mau, kalian semua tuh sebenarnya udah punya yang namanya personal branding. Cara kalian jalan, cara kalian nafas, apa yang kalian posting di sosmed, itu bener-bener udah ngebentuk personal branding kalian. Cuman di sini bedanya adalah kalian pengen membentuk personal branding itu secara liar aja, as it is aja, atau kalian pengen mengontrol prosesnya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih, aku emang kayak ya, aku semua orang di Instagram pasti pencitraan. Cuman aku emang lebih nunjukin dimana kayak ya emang itu aku gitu. Contoh misalnya aku bisnis, aku kerja, OTD, aku suka liburan. Jadi ya emang in real life ya kayak gitu. Gue bisa aja tanpa gue story, tanpa gue apapun, gue kerja. Bedanya personal branding adalah ketika gue kerja atau detik ini nih gue lagi bikin video, gue di story ini, gue di storyin, pasti orang bakalan ngerti gue sekarang lagi ngapain. In real life kita kan ada society juga. Nah bedanya kalau misalnya influencer itu mungkin dia tunjukinnya kan ke publik melalui media, melalui platform gitu. Sedangkan kalau in real life mungkin lebih ke kayak kita lagi di kantor misalnya sama teman-teman kantor, itu personal branding kita dilihat secara real life gitu. Oke, jadi lebih menjadi diri sendiri ya. Itu iya sih satu kunci paling penting ya. Soalnya aku juga lihat Sarah nih kayak hari ini guys, hari itu hari Sabtu, Sarah masih ngundang aku makin konten kolaborasi bareng. Itu kayak beneran, kan aku followers kamu juga by the way. Jadi aku tahu kamu suka nge-campaignin, oh oke, kalau kalian mau kehidupan seperti ini kalian harus kerja. Dan aku bener-bener ngeliat itu gitu loh. Lu Sabtu masih mau kerja konten, dan itu beneran emang orangnya kayak gitu, bukan pencitraan doang. Selanjutnya ada lagi nggak Bu deh? Selanjutnya personal branding itu emang penting ya. Cuman jatuhnya lebih ke ada orang yang, jadi gini, ada yang emang bener-bener kamuflase. Semua itu bisa by design gitu. Kayak misalnya lo mau building bisnis, otomatis kan lo akan brainstorming dulu kan. Lo bakalan bikin strateginya seperti apa. Pun sama demikian sebenarnya sama personal branding gitu. Cuman ada yang emang ya udah kayak based on your own aja, sama ada yang didesain. Kayak misalnya lo lagi di TV ini terus dikasih karakter, itu kan sesuatu yang didirect, dikasih skripnya nih, lo jadi manusia ini hari ini. You can do it ya kan? Aku kayak jadi keinget ada dua sampel sih, antara Rachel V-nya sama Om Deddy Corbuzier. Rachel V-nya kamu kenal juga sih sebenarnya. She's my friend, my good friend. Nah, jadi ntar konfirmasi aja. Rachel V-nya itu benar-benar dia personal branding, benar-benar transisi dari yang awalnya beda banget sampai ke siapa di hari itu kayak
smooth banget sampai kita nggak kerasa gitu loh. Kita kayak itu yang dinamakan ya growing gitu kan, Growing, emang bener. manusia emang bertumbuh, emang berubah. Sebaliknya kalau Om Deddy Corbuzier, aku pernah baca beliau bilang kalau misalnya dia awalnya pesulap nih, kalau pesulap personal brandingnya harus garang, harus kayak yang Betul. unik. Jadi dia pakai eyeshadow yang hitam-hitam yang kayak gitu-gitu. Habis itu pas ketika mau jadi MC, dia emang intentionally mengganti gimana cara dia ngobrol, lebih friendly, nggak pakai hitam-hitam lagi, dan ya itu bisa dibikin juga kayak gitu. Yang Jujur tuh disengaja atau enggak emang gitu. keren banget, tapi contoh lo barusan karena emang menurut gue ini emang apa ya, contoh yang bener-bener nyata si Rahel, karena emang gue tau Rahel dan memang Rahel itu emang pure seperti itu. Dia Nah. tidak terlalu membuat, emang daily rutinnya emang dia keren Iya. aja kayak gitu. Jadi ya udah, dia menjalani sesuatu yang sama dia tanpa dibuat-buat. Tapi kalau misalnya si Deddy juga sama juga, si Deddy ini juga keren, cuman emang dia merubah. Nah itu yang aku bilang tadi, Dengan layout by strategi. design, Nah, dengan by strategi design. gitu. Jadinya dia merubah A menjadi B gitu. Silakan dipilih aja mungkin jalannya. Iya, guys. kalian bisa milih kalian pengen jadi personal branding yang mana gitu. Dan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Jadi kayak semua itu pilihan gitu dan semua bisa dibuat. Sama paling make sense adalah contohnya gini. Ketika lo itu jadi anak SMA. Oke. Lo SMA nih kan, terus habis itu lo tuh adalah salah satu orang yang kuper, salah satu orang yang tidak punya teman. Ini kita ngomong barangkali yang ada di depan seperti itu jangan Dan baper. jangan tersinggung ya guys gitu. Ketika kalian masuk kuliah banyak banget orang Yang berubah. yang berubah. Sadar Iya, notice iya, nggak? iya Ya banget, kan? iya, Make sense ya? iya, iya. Jadi ketika kita kuliah kadang kita lihat nih teman kita SMA, si A, iya emang dia iya, kok jadi kayak gitu sekarang? Nah, menurut gue tidak ada yang salah dengan itu. Ada nggak orang yang kamu look up to lah untuk dalam personal branding yang menurut kamu kayak bagus banget ya orangnya? Atau in business juga boleh deh. Tirto Utomo. Oke. Dia salah satu foundernya Aqua. Kalau misalnya lo minum apa sih sparkling water atau Aqua yang mahal tuh Aqua Iya, iya, yang di botol kaca. yang di botol kaca Ya. yang Di sini guys, Iya, yang iya. belum masih rakyat belum jelata ya. Tahu deh. ada sign di sana, dia sign Oh. tulisannya Tirto Utomo. Gue look up, kenapa gue look up? Karena pada saat awal gue tidak tahu dia, tapi gue akhirnya mencari tahu siapa ini orang. Jadi ternyata orang-orang seperti ini yang menurut gue sukses, bener-bener sukses gitu. Kenapa kayak gitu? Karena mereka tidak sibuk untuk konten. Gue itu masih yang kayak memecah banyak hal menjadi banyak branch gitu loh. Kalau ditanya gimana kau fokusnya gitu, sebenarnya ya kemana-mana, stres sebenarnya, kayak gue harus gini, gue makanya kenapa aku nggak terlalu aktif di YouTube itu salah satu alasannya. Nah ini mungkin berhubungan sama kita berarti harus fokus gitu nggak sih sebenarnya dalam personal branding? Tapi susah, emang bener susah, kayak milenial tuh banyak maunya gitu loh. Banyak maunya. Karena kita kayak expose sama informasi yang super banyak. Jadi kita kayak oh ada sosok kayak Sarah Kiel, ada sosok kayak aku, ada sosok kayak Rachel V-nya atau Deddy Corbuzier tadi. Pengen jadi yang mana ya? Jadi yang semuanya deh gitu. Iya, iya, Padahal benar. kalau menurut aku sih ya, kalau menurut aku kalau misalnya mau ngebangun personal branding untuk di awal-awal, ada baiknya kalian kayak fokus ke beberapa topik dulu. Misalnya kayak aku self development sama bisnis. Sarah menurut aku sih ya, kalau aku lihat kamu ya. Ya, coba Iya, aku nggak salah sih tadi. Ini first time kita ketemu Iya. hari ini. Apa yang lo pikir tentang gue pertama kali lo Hmm. ngeliat? Mungkin setelah lo Mungkin dari sosmed ke realita berapa gitu lama? ya. Setahun sih. Jadi ya kalau misalnya di sosmed aku lihatnya kayak oh oke, kayak suka kerja banget bisnis gitu. Terus orangnya yang suka ini luxury gitu. Sering apa? Luxury, iya gitu kan. Pas udah ketemu ya udah kayak ternyata emang beneran kayak orangnya pengen diobrolin pas pertama kali ketemu ya. Kayak gimana sih ngebangun YouTube? TikTok lu tahu nggak lagi potensi apa sih TikTok? Bacot Yang ya. marketing, yang kayak gitu-gitu yang kayak bener Iya. interestnya emang di bisnis dan di marketing gitu. Emang sinkron sih ya. Ini honest review. Asik. Honest review. Kayak barang gue di review. Aku pun sudah pernah di mana aku berada di bisnis di balik layar. Pertama kali pertama kali kuliah, cuman pada saat itu sebenarnya udah banyak nih orang-orang yang tahu aku, ngerti nggak? Oh, Maksudnya? Tapi oke. dalam kota, asik dalam kota. Artis lokal. Enggak lah, maksud aku Artis ya. Malang guys. Oh sama-sama dari Iya, Malang ya. sama-sama dari Malang Iya. ya. Fokusnya pada saat itu ya udah kayak ya udah emang dari dulu emang gue cari duit sih. Karena pada saat itu gue sempat ngalamin dimana ngerasain nggak punya duit drop, dan orang-orangnya setelah aku tuh nggak malu ya. Tahu itu nggak, di Brawijaya itu ada kayak kantin gitu. Gue Oke. jualan jepitan di sana. Sampai nih gue sempet ya. Gue tuh bersyukur banget kayak banyak cowok-cowok yang sayang sama ceweknya, atau gue nggak tahu kenapa banyak banget tuh jadi gue yang orang cowok. Nggak, ini tuh kemungkinannya dua Iya, modus. modus kalau lu satu, dua emang dia sayang sama ceweknya. Iya, makanya jadi kayak ini lo kalau saya sama cewek jadi satu ntar patah gitu. Hasil marketing gue berhasil gitu, tapi kayak jadi
dari situ sih sebenarnya emang gue jadi ya banyak belajar lah. Jangan gengsi sih yang penting. Jangan gengsi ya. Tuh, kalau masih awal ngebangun personal branding juga jangan gengsi, mungkin tips lainnya ya. Nggak gengsi sama sekali. Banyak yang kayak dijudge gitu loh, Sar. Orang baru upload apaan sih lu, kayak sok tahu, sok bacot gitu. Tapi itu benar sih. Jadi sebenarnya yang membuat salah satu orang tidak berkembang karena ketika dia mau jalan, mau melangkah nih, dia udah overthinking duluan ngelihat orang-orang di sekitarnya. Kayak misalnya ada konten nih, gue mau jalanin kayak gue tuh lama mikirnya kayak aduh, gue bikin konten ini apa enggak ya? Kalau misalnya gue bikin ini, possibility-nya ini. Nah, kebanyakan mikirnya nggak jalan-jalan. Gue masih kayak think twice gitu. Walaupun gue juga sempet salah bikin konten, jadi kayak ya udahlah. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Gitu ya, belajar lah. Karena emang kayak ngebangun personal branding, jangan dilihat enaknya doang guys. Kayak Sarah, endorsement-nya banyak. Tapi ternyata di balik itu ada proses dan ada kadang ups and downs. Challenge-nya adalah gimana caranya kita tetap bangkit dan konsisten dengan personal branding yang kamu sedang bangun. Konsistensi sih, mirip sama bisnis sih sebenarnya ya, membangun personal brand. Sama banget sebenarnya, kayak entertain, terus habis itu politik, terus habis itu marketing, itu treatmentnya mirip ya? Mirip banget menurut aku. Setelah aku pelajari ya, ternyata di politik itu ada yang namanya gimmick dan lain-lain. Sama juga di entertain juga sama seperti itu. Memang kita di sosial media emang kita harus bijak sih. Kita nggak bisa menelan informasi langsung secara mentah-mentah tanpa tahu base-nya. Karena mungkin kita nggak bisa kayak apa ya, nyuruh platform ini atau orang-orang yang ada di platform ini kayak influencer gitu buat nge-create konten yang sesuai yang kita mau atau norma-norma yang kita mau gitu. Berarti filternya ya ada di kita sendiri nggak sih? Oke, mungkin dari pengalaman Sarah lagi nih, pro and kontra personal branding deh mungkin deh. Pro and kontra personal branding. Jadi mungkin lebih ke kayak gini sih, kayak you can do whatever you want, cuman memang konsekuensinya ada di lo sendiri. Lo mau jadi orang yang jahat di sosial media, lo jadi pelawak bisa, lo mau jadi pembisnis bisa, lo mau jadi apapun itulah lo bisa gitu. Tergantung lo mau pilih yang mana. Cuman memang kalau dari gue ini it's my opinion ya. Jadi kayak lo terserah mau jadi apa, lo bisa bikin by design. Tapi kalau gue lebih menjadi ya apa yang gue suka gitu. Ya ini gue suka, makanya gue suka berantem gitu sama dia kayak gini. Gue begini ini gue mau gitu. Tapi kayak gue juga banyak belajar dari dia gitu. Karena kayak apa yang dia pikirkan itu kadang-kadang memang bagus, kadang ada di titik kita harus mengikuti pasar. Jadi oh ya udah gue belajar dari dia gitu. Karena ini perlu di highlight juga sih, kayak jangan pernah malu untuk belajar dan belajar dari semua orang gitu. Karena menurut gue setiap gue ketemu dengan orang baru itu ada ilmu yang bisa gue dapet gitu. Jadi lo nggak bisa mandang orang tuh sebelah mata. Jangan pernah kalau mau sukses. Keren. Oke. Mungkin abis ini sebenarnya kita mau bikin video lagi ya, Sar. Iya, buat konten gue. Kalau mau tahu apa yang kita obrolin selanjutnya, boleh langsung cek YouTube-nya Sarah di sini. Nah, aku kasih aja linknya. Ya, bisa tahu. Gue ini swipe up, Bu. Oh iya. Kebanyakan endorse. Iya. Dukung gue untuk kembali ke YouTube, guys. Ini pertama kali nge video gue setelah balik lagi. Kayak emang ya rencana sih, ini masih planning kita yang rencana akan dijalanin. Kayak gue pengen lagi aktif sih rencananya, biar ya bisa sharing-sharing kehidupan yang mungkin ada yang faedah yang bisa diambil. Ini terakhir aku tiba-tiba keinget. Jadi bagaimana sebenarnya tips dari kamu kayak bangkit dari sesuatu yang bikin kamu drop banget? Apa ya? Mungkin orang ngelihat gue di sosial media banyak banget, gue tuh dapet DM yang benar-benar full of love banget. Banyak sebanyak itu, jadi aku kayak kadang-kadang gila ya, ini orang-orang sampai ke gue sampai kayak bener-bener masih ngedukung itu. Pada saat itu gue berpikir kayak ya mungkin orang udah pada ini kayak apa ya, ada sesuatu value yang emang dia nggak bisa di replace gitu dari kayak, kamu. Iya mungkin ya, jadi kayak semua orang tuh melakukan kesalahan, dan tapi gue gentle, gue mengakui kesalahan gue. Kayak gue pun kaget gue bisa bikin kesalahan sebodoh itu, cuman ya mau gimana. Karena gini nih, gue udah jatuh, salah satu temen gue bilang kayak lo udah jatuh nih, sekarang nih lo mau ditetep dalam jurang atau lo mau terbang. Kayak lo semuanya mungkin yang nonton video ini, yang mungkin lo lagi ngerasa terpuruk, lagi ngerasa apapun itu down, lo lagi dalam jurang, terus habis itu lo nangis, stres, disedih. Itu kalau misalnya lo nggak bangkit, itu nggak bisa. Support system itu emang sangat penting. Menurut gue pun juga pada saat itu temen-temen terbaik gue ada di sisi gue. Mereka tuh menemani di saat gue down. Itu fungsinya untuk apa? Untuk kita berpikir kita mau jadi apa. Bantu kita berpikir gimana caranya bangkit gitu ya. Oke, ini serius, ini menurut aku insightful banget. Mungkin videonya nggak terlalu panjang, cuman insightful. Entah untuk kalian yang buat untuk ngebangun personal branding, atau kalian yang mungkin pengen belajar mentality dalam berbisnis, sampai mungkin bagaimana cara bangkit dari kegagalan. Kita udah wrap up di satu video ini, keren sih. Sebelumnya terima kasih Sarah sudah mengundangku ke sini. Rakyat jelata gue diundang Sarah.
Gue banyak belajar sama dia. Abis video ini, by the way, tapi gue emang mau nanya sih, gue sama Fanny mau belajar juga sih sebenarnya. Kita pengen belajar dari lo. Oke. Dia pinter banget guys. Anyway tadi gue sempet ngobrol gitu di depan kayak wow, banyak ilmu yang gue belum tahu dan gue mau belajar dari dia. Terima kasih. Bikin mumbul ya ini ya. Tahu nggak? Mumbul Ngerti tahu mumbul? terbang kan? Mumbul iya, Tahu. terbang. Orang malu masa Tahu, nggak bisa tahu bahasa Jawa. mumbul? Bisa bahasa Jawa. Lancar? Lancar. Ya wis, oke. Rek, suwun wis nonton video iki ya, Rek. Suan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.